Pada pagi hari ini sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, nanti Bu Indah akan berdoa untuk semua yang sakit dan memerlukan pertolongan. Tapi saya akan bacakan ada 5 kesaksian yang masuk Sabtu kemarin. Saya berharap kesaksian ini akan menolong Bapak Ibu dan semua saudara, supaya iman dan pengharapan kita itu tidak menjadi padam. Dan saya berharap bahwa kesaksian-kesaksian ini menyadarkan kita begini, bahwa kita memerlukan Tuhan dalam semua bagian dari hidup kita. Seperti ranting atau seperti carang yang melekat pada pokok anggurnya, yang kalau dilepas itu tidak akan bisa hidup. Nah, penting sekali kalau kita menyadari bahwa semua aktivitas kita, semua bagian dari kehidupan kita, itu kita mesti sumbernya adalah daripada Kristus sendiri. Sumbernya daripada Tuhan sendiri. Karena kalau sumber kita tidak dari Tuhan, kalau sumber kita tidak dari Tuhan, berarti ada sumber yang lain. Berarti ada sumber yang lain. Dan kalau sumbernya yang lain, yang bukan daripada Tuhan, berarti buahnya juga lain. Karena itulah Alkitab mengatakan bahwa berdoalah senantiasa. Supaya dalam setiap aktivitas yang saya dan saudara lakukan itu, kita sadar bahwa ini sumbernya daripada Tuhan. Kalau kita melayani, kita sadar bahwa pelayanan ini, pengurapan ini, yang mengurapi adalah Tuhan sendiri. Kalau kita bekerja dan kita mendapatkan berkat, dan kita menyadari semua ini hanya karena campur tangan dan kasih karunia Tuhan, kita bisa mengatakan, Tuhan, berkat ini asalnya dari padamu. Kalau kita sakit, kita disembuhkan. Mungkin kita juga meminum atau melakukan apa yang dokter nasihatkan kepada kita. Tapi doa kita mendahului setiap kali kita mau melakukan apapun, kita sadar bahwa kesembuhan yang kita terima, kesehatan yang kita terima, itu asalnya dari Tuhan. Jadi ketika saudara melayani, saudara dibuat berhasil, saudara bekerja, saudara diberkati, saudara hidup dalam rumah tangga, kehidupanmu dipulihkan, saudara melayani, saudara berhasil, apapun yang saudara dan saya lakukan, ketika saya dan saudara itu menyadari dan tidak lepas daripada Tuhan, itu artinya bahwa semua yang saya dan saudara terima, semua berkat, semua yang baik, semua keberhasilan itu sumbernya daripada Tuhan dan oleh Tuhan. Dan itu artinya bahwa yang ilahi itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau tidak, ketika kita bekerja, ketika kita melayani, ketika dalam kehidupan berkeluarga, lalu kita tidak berserah, tidak bergantung dan tidak mengandalkan Tuhan, berarti keberhasilan kita bukan daripada Tuhan. Tidak ada faktor ilahi yang bekerja di situ. Lalu dari mana? Sebagian kita mungkin kita sangat percaya diri. Berarti keberhasilan itu asalnya adalah dari diri kita sendiri. Bahkan mungkin kita tidak sadar, itu asalnya juga dari, bisa saja dari kuasa-kuasa yang lainnya. Jadi setiap kali saya membacakan kesaksian mengenai berbagai macam hal, jangan skeptis. Jangan mengabaikan, jangan mengacuhkan. Karena sejujurnya kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, kita tidak bisa berbuah dari Tuhan. Artinya buah kita adalah dari yang lainnya. Kalau itu dari kita, kita akan katakan, ya aku kan sudah ngomong, aku sudah tahu. Aku sudah bisa memprediksi, ini semua dalam keahlianku, ini semua aku bisa. Kalau melakukan itu tuh aku bisa. Kesombongan saudara, ego saudara akan naik.
Saudara akan bangga, saudara akan sombong, saudara akan angkuh, saudara akan mulai memuji akan kehebatan saudara sendiri. Dan orang yang meninggikan diri satu waktu akan direndahkan juga. Atau bahkan dari kuasa-kuasa yang lain yang mungkin saudara tidak sadar. Karena itulah penting sekali untuk setiap kali dengan apa yang saudara dan saya lakukan. Setiap yang saudara dan saya lakukan, saudara menyadari ini Tuhan yang bekerja lewat aku dan di dalam kehidupanku. Saudara menyadari campur tangan Tuhan. Saudara mengandalkan akan Tuhan dalam semua aktivitas perjalanan, kegiatan saudara, pekerjaan saudara. Saudara mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Itulah yang Tuhan mau. Itulah yang Alkitab katakan bahwa di luar engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Buktinya saudara masih bisa. Alkitab mengatakan di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi buktinya saya dan saudara masih bisa melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Artinya apa? Segala sesuatu yang saudara lakukan di luar Tuhan, bagi Tuhan tidak ada artinya. Bagi Tuhan tidak ada hitungannya apa-apa. Karena Alkitab mengatakan di luar aku engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ketika kamu di luar Tuhan dan kamu melakukan apa-apa, berarti bukan daripada Tuhan. Kalau bahkan saya menyampaikan ayat demi ayat, saya berkhotbah, saya melayani, saya mendoakan jiwa-jiwa. Dan ketika itu saya lakukan di luar Tuhan, bagi Tuhan, sorry ya, aku tidak ikut-ikut. Aku tidak ikut-ikut. Yang kamu lakukan itu bukan daripada aku. Aku tidak ikut-ikut. Karena pada kenyataannya saya tidak mengandalkan Tuhan. Saya tidak menyadari bahwa Tuhan bekerja lewat kehidupan saya. Jadi karena itulah saya mendorong Bapak Ibu dan semua saudara setiap kali saudara melakukan apapun sadari. Tuhan. Ini semua olehmu. Ini semua darimu. Ini semua untukmu. Aku mengandalkan engkau dalam setiap aktivitas, dalam setiap kegiatan, dalam setiap pekerjaan, dalam semua yang aku lakukan, supaya yang daripada Tuhan, yang ilahi itu mengalir atas kehidupan saudara dan saya. Dan ketika ada hasilnya, surga juga bersuka cita. Ini semuanya daripada Tuhan. Harapkanlah Tuhan setiap hari. Harapkanlah campur tangan Tuhan setiap hari. Harapkanlah mujizat setiap hari. Harapkanlah mujizat setiap hari. Karena kalau saudara tidak mengharapkan campur tangan dan tidak mengharapkan mujizat setiap hari, berarti saya dan saudara mengandalkan akan diri sendiri, mengandalkan akan orang lain, dan mengandalkan akan kuasa-kuasa yang lainnya. Andalkan. Mengandalkan Tuhan setiap hari. Begitu saudara bangun pagi, memulai semua aktivitas. Saudara ambil waktu membaca firman, saudara berdoa, saudara katakan Tuhan, hari ini aku mau mengerjakan segala sesuatunya oleh Engkau. Dan setiap hari Tuhan akan menyertai saudara. Setiap hari Tuhan akan menolong saudara. Dan setiap hari Tuhan akan melakukan campur tangan dan melakukan mujizatnya. Setiap hari. Saya akan bacakan beberapa kesaksian. Yang pertama dari Nancy di Tulung Agung. Shalom pastor dan tim yang melayani. Saya mau bersaksi bahwa pada waktu mendengarkan streaming ibadah 2 minggu yang lalu, Tuhan menyembuhkan perut saya yang sudah 3 hari berturut-turut sakit. Saat ada doa khusus untuk yang sakit, saya ikut menaruh tangan saya di bagian yang sakit, sembari percaya dengan iman. Saya disembuhkan. Besok paginya,
Ketika bangun pagi-pagi, perut saya sudah tidak sakit lagi, sembuh total. Tuhan menjamah saya, sungguh saya bersyukur pada Tuhan, semakin meyakinkan saya bahwa Tuhan sangat baik bagi saya maupun keluarga saya. Terima kasih Pastor, Tuhan memberkati. Kemudian dari Tulungagung kita ke Malaysia. Dari Mekai, Malaysia. Shalom Pastor, terima kasih atas ibadah doa yang ada dalam setiap ibadah Ahad. Saudara tahu Ahad itu minggu. Saya nggak tahu nih, dia katakan Alhamdulillah di sini. Alhamdulillah, walaupun tak sakit, tapi nanti bahasa Malaysia saya harus terjemahkan. Walaupun tak sakit, tapi dah hampir 1,5 tahun, bertungkus lumus buat bisnis kedai pancing yang lengang, artinya dia punya toko pancing itu sepi, lengang. Malah stok dah bertimbun-timbun, stoknya banyak sekali. Seolah-olah pelanggan pergi ke suatu tempat dan keadaan keuangan keluarga saya tolak. Tolak itu mungkin habis maksudnya, tolak. Saya pikir tentang hutang, tetapi saya batalkan. Jadi dia mau berhutang, saya batalkan karena saya pikir tentang faedah yang saya perlu bayar dan lain-lain. Betul juga, hutang harus bayar. Jadi dia mikir kalau saya hutang saya bayar, ya sama saja. Setiap kali saya mendengar aliran ibadah, saya berdoa untuk membawa perjuangan saya ini kepada Tuhan. Keajaiban dan kejayaan yang saya tunggu selama ini, syukur Allah Maha Baik sejak 4 minggu lepas, artinya minggu terakhir, tiba-tiba ada panggilan menempah joran. Ada panggilan, joran itu kan alat pancing itu. Ya, rupanya ada yang mau beli alat pancing dan aksesori yang banyak. Ada yang dihantar sekitar kawasan Malaysia sini, ada yang dihantar ke Vietnam, ke Brunei, ke Thailand. Walaupun saya tidak pernah menjual atau menghantar barang ke luar negara sebelum ini. Tiba-tiba dia menjadi eksportir alat-alat pancing ke Thailand, ke Vietnam, dan ke Brunei. 4 minggu ini merupakan minggu menerobos jualan yang terkendala sekian lama. Terima kasih atas perkhidmatan pastor badan pasukan, tadi disebut pasukan. Tuhan merahmati. Jadi dia akhirnya menjadi eksportir alat-alat pancing yang sebelumnya dia tidak pernah lakukan. Lalu ke Palembang dari Giovanni. Shalom Pastor, terima kasih untuk streaming ibadah yang memberkati secara pribadi. Sudah 3 bulan ini aku hopeless. Karena aku terjebak dalam hutang pinjaman online yang membuat saya sekeluarga ketakutan dan terintimidasi. Tidak tahu jalan apa lagi yang harus kukerjakan dan lakukan. Karena sudah banyak cara dan saran dari teman-teman dan orang-orang lain dilakukan, namun tidak membuat ringan masalah ini. Setiap aku mendengar ibadah streaming dan kesaksian yang dibacakan, itu memompa iman dan pengharapanku kembali. Saya suka istilah ini, memompa iman dan pengharapanku kembali. Saudara, berharap semua yang baik yang daripada Tuhan campur tangan dalam kehidupan saudara. Saudara sudah diberkati, Tuhan sediakan berkat yang lebih lagi. Saudara, supaya saudara juga menjadi berkat yang lainnya. Saudara baik-baik kehidupannya. Tuhan ingin membuat hidup saudara menjadi sangat baik, supaya saudara juga bisa bersaksi kepada orang lain mengenai kebaikan Tuhan. Jadi pompalah iman saudara dan pengharapan saudara. Dan 2 minggu yang lalu aku minta mujizat Tuhan untuk membayar utang-utangku di online. Berani juga saudaraku ya. Selama aku bergumul 2 minggu dengan Tuhan,
tiba-tiba ada saudaraku yang bantu melunasi semuanya. Pertolongan Tuhan sangat ajaib bagi hidupku dan keluargaku. Dan dengan masalah ini saya benar-benar bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pastor dan tim yang selalu berdoa dalam pergumulan setiap minggunya. Dari Filipina, di Mance dari kota Butuan, Filipina. Terima kasih Bapak Pendeta, saya mengalami masalah yang sangat berat dan hati saya selalu kosong. Saya selalu mencari ketenangan dalam Tuhan, tapi saya berterima kasih dengan penuh kasih, saya merasakan kuasa dan doa yang Bapak Pendeta naikkan di setiap ibadah minggu. Dengan penuh kasih setiap doanya menyentuh hati saya bersyukur, saya merasa sangat dikasihi Tuhan. Terima kasih lewat doa Bapak Pendeta, saya merasa punya semangat hidup kembali. Tetap semangat dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta dan juga teman-teman yang lain yang melayani. Minggu lalu ada kesaksian dari Jepang. Ya, ada kesaksian dari Jepang yang ditulis pakai bahasa kanji. Nah, ini dari Tamil India. Itu tulisannya. Mirip Honocoroko. Mirip Honocoroko, tapi menurut saya ini lebih rumit saudaraku. Ini lebih rumit. Dari Pugalendi, Tamil, India. Ya, lalu dia terjemahkan terjemahan berikutnya. Nah, saudara juga nggak bisa baca nih. Ini terjemahan bahasa Tamilnya. Selum, katanta, antu, aktopar, mutal, nan, valipatu. Saudara nggak tahu. Ya, tapi dia terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini terjemahannya. Shalom, sejak bulan Oktober tahun lalu, saya mendengarkan streaming ibadah minggu dan kami sekeluarga diberkati dengan pelayanan doa di sela-sela ibadah. Kami sekeluarga setiap minggu mendengarkan radio karena ada koneksi internet, karena koneksi internet di daerah kami tidak bagus. Kami bersyukur karena ada salah satu radio di daerah kami yang merilai dan menerjemahkan. Puji Tuhan ya, ibadah kita diterjemahkan dari ke berbagai banyak bahasa di dunia. Ya, seperti zaman kisah rasul-rasul semua mendengarkan dalam bahasanya masing-masing. Kita bersyukur ini hal yang tidak pernah kita pikirkan dan kita bayangkan sebelumnya. Sehingga menerjemahkan dalam bahasa Tamil, sehingga kami mengerti yang sedang disampaikan di ibadah. Istri saya mengalami mujizat karena Tuhan jamah benjolan di belakang leher yang cukup besar seukuran bola tenis. Lalu berangsur-angsur hilang lenyap dan tidak ada benjolan lagi. Selama ini istri mengeluhkan sakit dan saat tidur tidak bisa terlentang karena ada benjolan itu yang sakit jika tersentuh bantal. Istri selama ini tidur tengkurap atau miring. Puji Tuhan, sekarang istri saya sudah sembuh dari benjolan itu. Istri saya benar-benar senang sekali dengan hal ini. Terima kasih pastor, terima kasih teman-teman, dan terima kasih untuk pelayanan ibadah lewat streaming. Tuhan memberkati. Silakan Bu Indah. Matius 11 ayat yang ke-28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Saudaraku, dimanapun engkau berada, ada engkau yang di tempat ini, engkau yang memiliki beban yang sangat berat. Yang engkau katakan, Tuhan, tolongi aku Tuhan. Hari-hari ini engkau merasakan beban yang sangat berat dalam kehidupanmu. Karena engkau merasakan ada persoalan di dalam keuangan, di dalam pekerjaanmu yang belum dapat diselesaikan.
Tuhan katakan, aku Tuhan yang akan memberikan kepadamu kelegaan. Mari datang kepadaku, kata Tuhan. Hampiri dia, hampiri tata kasih karunia-Nya. Ketika kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan, dikatakan di dalam terjemahan yang lain, engkau akan merasakan akan ritme kasih karunia Allah bekerja dalam kehidupan kita. Engkau akan merasakan ritme kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kita berpikir dengan cara pikir kita sendiri. Seringkali fokus kita kepada persoalan yang ada. Fokus kita kepada sakit penyakit yang sedang kita hadapi. Tetapi pagi hari ini Tuhan katakan, datang kepadaku, datang kepadaku. Aku akan memberikan kasih karunia. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan kasih karunia, ritme kasih karuniamu itu akan bekerja dalam kehidupanmu. Hampiri Tuhan dan izinkan ritme kasih karunia itu bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengalami akan ritme kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, kita akan dikuatkan, kita akan dipulihkan, kita akan disembuhkan. Pagi hari ini saya mendengar satu kota Pati. Saya tidak tahu, engkau mungkin ada pendengar radio atau engkau yang berasal dari sana. Engkau yang sedang mengalami sakit. Engkau berbaring dan engkau tidak bisa bangun. Tuhan katakan, hampiri tata kasih karuniaku. Mari kepadaku, engkau yang berbeban berat, engkau yang lelah. Engkau yang capek akan kehidupanmu. Engkau yang capek akan sakit penyakit. Tuhan katakan, aku akan memberikan kelegaan. Aku akan menyembuhkan engkau. Mulai katakan engkau, jika ada engkau Bapak Ibu Saudara yang mengalami seperti yang saya katakan tadi. Di kota Pati mungkin, atau yang di tempat lain juga engkau mengalaminya. Katakan, Tuhan, aku hampiri tata kasih karuniamu ya Tuhan. Dan aku mau mengalami ritme kasih karuniamu yang menyembuhkan aku, yang memulihkan aku. Pagi hari ini aku mau bangkit. Aku mau bangkit karena aku terima kesembuhan yang dari Tuhan. Kesembuhan yang daripada Tuhan turun dalam kehidupanku. Engkau yang sakit, engkau yang tiduran saja, pagi hari ini mulai engkau bangkit. Engkau bangun dari tempat tidurmu dan katakan, aku terima kesembuhan yang dari Tuhan. Aku terima pemulihan yang dari Tuhan. Yesus, engkau Jehovah Rafa dalam kehidupanku. Engkau Tuhan yang menyembuhkan aku. Ada engkau Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, engkau yang pernah mengalami kecelakaan dan gagar otak. Pagi hari ini Tuhan melihatkan kepada saya, engkau yang sakit gagar otak. Taruhkan tanganmu di tempat yang sakit, di kepalamu, di bagian yang dokter katakan itu ada luka, ada gagar otak yang tidak bisa disembuhkan. Mungkin ada anggota keluarga yang sakit gagar otak dan sampai sekarang hilang ingatan atau masih tidak bisa sembuh. Taruhkan tangan kepada bagian yang sakit, orang yang sakit. Bersama-sama pagi hari ini kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Darah Yesus sudah mengalir, membersihkan, mengkuduskan, menyucikan bagian-bagian yang gagar otak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan katakan, kesembuhan turun dalam kehidupan kami. Kesembuhan turun dalam kehidupan kami. Tidak ada luka lagi di dalam otak kami. Tidak ada pendarahan di dalam otak kami. Akibat kecelakaan itu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil. Tuhan menyembuhkan. Tuhan sudah menyembuhkan. Tuhan sudah menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini engkau yang mengalami
ketakutan untuk masa depanmu. Untuk masa depanmu Tuhan katakan, angkat tanganmu sekarang kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan aku berserah kepada Engkau. Aku berserah kepada Engkau dimanapun Engkau berada. Untuk masa depan pekerjaanmu, kehidupanmu, apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu hari-hari ini. Katakan, aku berserah kepada Engkau. Karena aku tahu Tuhan, rancangan-rancangan hidupku yang ada padamu adalah rancangan yang damai sejahtera. Rancangan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan, masa depan yang gilang gemilang. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau dan bersama Engkau, rancangan-rancangan yang ada dalam hidup kami adalah rancangan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan keberangkrutan, tapi rancangan yang kesuksesan, yang penuh harapan. Dan kami mau melakukannya segala sesuatu Tuhan bersama dengan Engkau. Kami mau lakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami bersama dengan Engkau. Kami mau percaya setiap firman-Mu jadi dan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang baik yang daripada-Mu Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu. Semua yang baik yang daripada-Mu. Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu kelegaan yang Kau sediakan dalam kehidupan kami semuanya. Mari Roh Kudus, tolong setiap kami. Wahyukan akan firman-Mu, beri kami pengertian dalam segala sesuatu, supaya kami menyadari ada waktu yang Engkau sediakan bagi kami, yaitu waktu kelegaan, waktu pemulihan, waktu penyegaran baik secara rohani maupun secara jasmani. Apapun yang mengganggu akan pikiran kami, apapun yang menjadi beban dalam kehidupan kami, hari-hari ini kami akan mengalami waktu kelegaan, waktu kesegaran, waktu di mana kami bisa bernafas dengan lega. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.